Ya guys, kembali lagi bersama kita Double G. Sekarang kita mau baca-baca pertanyaan dari kalian nih. Bahas-bahas Q&A. Betul. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, kita mulai dari Meutia MYL. Hal pertama yang wajib diketahui sama pemula. Ini tentang gunung ya mungkin ya. Tentang gunung ini. Oke, tentang pendakian. Hal pertama yang wajib Gear diketahui sih. sama pemula. Betul sekali. Gear. 80% kita harus punya gear atau alat-alat tentang pendakian. Pertama ada Kayak carrier, sleeping bag. Terus sepatu. Betul. Itu hal-hal wajib bagi pemula. Betul. Sekarang juga barang-barang juga banyak yang murah kan ya. Betul. Kalau misalnya Bisa belum ada tahu. dana buat beli, Sewa juga bisa sewa. Betul. Karena kan kalau misalnya buat pemula kan takutnya kan belum suka sama pergunungan ya. Kalau kalian beli terus gak kepake kan eman juga. Mendingan kalau buat awal-awal itu sewa. Menurutku ya. Betul banget. Terus pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua. Gen, kamu tambah tirus, adakah 100 dari Camel Komeng? Waduh, ini agak gila ini memang. Adakah 100? Skip. Skip. Silen, Line. Apakah ganti single? Silakan dijawab. Apakah ganti Kalau single? aku jelas. Apakah ganti single? Ya single. Apa? Gak apa masuk klip. Mari dijawab. Apakah ganti single? Kalau status masih single, cuman ada suka sama orang. Jadi kalau statusnya masih single ya guys ya. Jadi cuman kalian masih bisa memperebutkan ganti. Tapi masih gimana ya? Gimana? Ya pokoknya ada suka sama orang, tapi kalau statusnya tetap single. Karena belum ada official kan? Iya, betul sekali. Belum jadian. Terus pertanyaan keempat. Ketiga tuh. Iya, yang pertanyaan tambahkan 100 itu. Pertanyaan selanjutnya, Kogenaru sama Kogandi itu saudara kayak mana? Jadi kamu apa aku yang jelasin? Koko aja. Oh, Koko. Ya kebetulan mamaku saudara kandungan sama papanya Genaru. Jadi mamaku tuh kakaknya papanya Genaru. Jadi aku sama Gandhi ini sepupuan. Iya, bukan kandung ya guys ya. Cuman sepupu. Kita dari kecil itu udah bareng. Dari kecil itu udah bareng. Sering main ke alam juga bareng ya. Sampai gede juga bareng. Daki juga bareng. Kemana-mana juga bareng. Mandi bareng juga pernah lu dulu kecil ya. Ya iya ketinggilan. Oh tadi itu yang tanya Rachel Valia. Rachel Valia yang tadi ya. Rachel Valia. Yo. Ya, Rachel Valia. Terus Baby Oren. Menurut pengalaman Koko, gunung apa sih yang paling sulit untuk didaki? Ini dulu. Kalau menurutku, kalau paling sulit sih Rinjani ya. Kalau menurutku, Rinjani sama Arjuna Purwosari. Rinjani itu Sembalun Torean. Terus kalau misalnya yang Arjuna via Purwosari. Selama aku daki ya. Kalau yang paling ekstrim Gunung Raung. Kalau menurutmu Gen? Sulit didaki. Yang pertama memang Rinjani, soalnya duit. Kenapa duit? Terus kedua fisik dan mental. Ya, fisik dan mental. Terus yang gunung yang kedua Gunung Raung. Itu ya udah wajar lah. Next pertanyaan dari Handa. Kapan muncak lagi Kak? Kangen lihat vlog bareng Leo dan kawan-kawan. Kapan muncak lagi bareng Geng Santai ya berarti ya ini ya. Kita belum tahu juga ya. Kita belum tahu karena kita ini nggak pernah merencanakan pendakian Geng Santai dari jauh-jauh hari. Betul sekali, kita mesti dadakan. Dan kalau diomongkan kan kita juga kangen aslinya. Betul, karena selama aku sama Genaru daki, menurutku tim yang paling solid dan paling seru itu Geng Santai ini. Iya. Bener nggak? Setuju nggak Gen? Setuju. Wes nggak ada obat lah Geng Santai. Kita nggak tahu kapan mau naik lagi bareng Geng Santai karena dari waktu aja susah nyocokan ya Gen ya. Dari full tim itu kita terakhir memang di Gunung Rinjani. Itu pun saya juga nggak ikut ya Gen ya. Betul. Yang terakhir lagi ini Gunung Raung, kamu yang nggak ikut. Iya. Sama Jason kan. Betul. Yuk lanjut. Dari Novi Pramudita. Gunung yang pengen banget Koko daki apa Ko? Kalau aku sih sebenarnya banyak ya.
Jadi dimulai kayak dari Gunung Kerinci, Gunung Latimojong, Binaya, Gamkonora, macam-macam lah, banyak. Gampang ora. Aku kepingin naik gunung itu yang di luar pulau. Cuman keinginan itu terbatas karena dana. Oke. Coba kalau misalnya ada sponsor masuk, ya gas. Sungguhan kalau fisik, mental, menurutku aku sudah cukup ya. Cukup mampu. Tapi yang nggak mampu itu dananya, Gen. Betul. Aku Betul. juga kayak gitu. Kendala utama yaitu dana. Kalau aku sendiri gunungnya pengen didaki, yang paling pengen sekarang ya gunung di Papua itu tadi, Gunung Jayawijaya. Wah, mantep tuh. Itu yang pengen bener didaki, tapi dananya juga butuh banyak. 50 jutaan loh, Gen. Nah, itu kendala utama di situ. Ya, siapa tahu ada sponsor ya yang buat mau ngesponsori kita berdua buat naik ke luar Pulau Jawa. Terima kasih banyak. Info lowongan kerja. Next dari Tan.makeup. Bang, ceritain sejarah kalian bisa temenan sama geng santai. Nah, ini Oke. vlogernya ini. Jadi awal mula terbentuknya geng santai itu kan geng santai ini identik dengan Leo ya. Iya. Aku awal kenal Leo itu dari DM Instagram. Awalnya dari DM Instagram waktu Leo itu lagi di Indo, terus pengen naik gunung di Indonesia. Itu tahu dari mana? Emang sebelumnya udah follow Leo atau? Enggak, dari temanku Wilson. Jadi kebetulan temanku Wilson itu ngikutin Leo, terus ngomong, Gan ini ada satu YouTuber mau naik gunung. Siapa tahu bisa nemeni. Iya. Nah, akhirnya HP ku dipinjam sama Wilson. Nah, terus dicat lah, bro, kapan kalau mau ndaki, ayo gas kayak gitu. Dibales lah sama Leo. Nah, dari sana kita kontak-kontakan, akhirnya naik gunung bareng. Oke. Nah, terus kalau masalah teman-teman dari geng santai itu biasanya aku Gen yang ngajak buat naik bareng sama Leo. Dan kebetulan cocok juga Leo sama teman-teman yang aku ajak. Alasannya Leo, pernah tanya sama Leo? Tanya apa? Kenapa kok mau mendaki bareng sama kamu? Kalau tanya nggak pernah ya. Cuman kalau aku merasa mungkin dia nyaman sama circle-nya geng santai ini. Karena menurutku geng santai ini solidaritasnya tinggi banget. Benar. Dan saling care lah satu sama lain. Itu mungkin salah satu alasannya. Betul. Soalnya kan tiba-tiba nggak mungkin juga kita langsung dibales orang nggak kenal gitu kan. Betul. Kalau misalnya masalah Leo balas apa enggak itu dia random. Kebetulan lihat Instagramku katanya, ini mantep nih anak ini suka naik gunung, bukan anak gunung FOMO ya kalau zaman sekarang bilang. Jadi bukan kayak aji mumpung, Leo mau naik gunung. Aku yang nggak pernah naik gunung langsung menawarkan diri, nggak gitu. Tapi kan sebelum-sebelumnya kan emang aku sudah naik gunung. Makanya Leo tertarik. Akhirnya baleslah DM-ku dan janjian kayak gitu. Gunung pertama itu Arjuno. Gunung Arjuno bareng sama Leo. Itu terciptanya geng santai dari Gunung Arjuno itu. Betul. Siapa aja personilnya? Personilnya itu ada aku, Kak Yesi, Leo, Jai, Vigo sama Wilson. Awalnya berenam. Tapi ini aku generasi kedua, betul. Yuk lanjut pertanyaan selanjutnya. Pil pengeluaran waktu ke Arjuno kok. Nah, ini pertanyaan bagus dari Rizky M19. Ini aku menjawab secara keseluruhan ya guys ya. Nah, Gandhi ini sebelumnya disclaimer. Gandhi udah 3 kali juga kan ya ke Arjuno kan ya? Ke Arjuno 3 kali. Di Via Purwosari 2 kali. Terus Sumber Bantas sekali. Betul. Tretes belum pernah coba. Cuman kalau masalah spill pengeluaran itu tergantung transportasinya kita mau pilih apa. Itu paling besar. Pengeluaran pertama itu pasti paling besar itu dari transportasi. Yang pertama itu transportasi, dan kedua itu harus diperhatikan. Kayak misal aku dari Surabaya, otomatis kalau ke Arjuno kan bisa opsi naik kereta, mobil, motor. Ya, banyak. Nah, kan banyak opsi. Tergantung kita mau pilih yang mana. Kalau misalnya kita ramean ya mending kita naik mobil urunan bensin atau sewa mobil kan juga bisa. Nah, tapi kalau misalnya mau naik Gunung Arjuno tapi dia domisilinya di Jakarta pasti lebih mahal dong. Jadi tiket kereta kalau menurutku harus diperhitungkan kayak worth it mana. Aku startnya misal dari Surabaya. Dari Surabaya kalau motoran masih bisa lebih murah. Kalau enggak naik mobil atau gimana, ada opsi lain. Nah, itu budget itu kita sendiri yang nentuin. Terutama kalau menurutku itu paling besar itu di transportasinya. Jadi nggak melulu kita harus spill budget kayak sekian gitu nggak? Ya nggak, karena spill budget itu tergantung dari kitanya sendiri sih Gen.
Benar sekali. milih transportasinya gimana, terus logistiknya kita apa aja kayak gitu. Tapi kalau dari gunungnya sendiri ya murah, tergantung simaksinya gunung tersebut itu berapa. Kan kalau misalnya rata-rata di Gunung Jawa Timur kan 10 sampai 15 ribu. Benar, sehari. Kalau spill budget Gunung Arjuna ya harusnya cuma simaksi doang. Ya, ya. Cuman kan yang mahal kan transportasinya kita buat ke Bedain itu tadi base ya. camp itu. Transportasi terus Tempat logistik. makannya kayak gitu. Ya sudah terjawab ya Rizky M19. Fit Yanilo. Bisa dapat jodoh nggak Kak kalau di gunung? Sebenarnya bisa-bisa aja ya. Bisa. Sangat bisa. Iya, apalagi kalau misalnya kamu mendaki bareng open trip. Kalau open trip kan dari berbagai macam kota ya. Ya, banyak dari kota. Nah, dari sana itu mungkin kalian nemu jodoh. Dari komunitas juga bisa. Dari komunitas juga bisa. Soalnya kan kalau komunitas katakanlah dari komunitas Big Adventure atau apa TNF di domisili mana gitu kan juga bisa kan. Ketemu jodohnya waktu mendaki kan. Kalau enggak waktu ada acara komunitas pendakian itu tersebut. Kamu nggak dapat ya? Ya, nggak tahu ya. Dah, lanjut. Ini kapan geng santai muncak bareng lagi? Ditunggu Rinjani part 2. Dari FYCS 4. Kapan? Kapannya kita nggak tahu. Kapannya kita nggak tahu. Yang pasti kita sempet ya kapan hari rencanain ke Gunung Rinjani lagi ya kan ya. Remedi. Mungkin tahun depan. Kalau aku nggak remedi, aku sudah. Iya, siap. Aku sudah. Aku aman. Yang belum ini anak-anak ya. Habis, bro. Habis ya. Habis. Teman, Apa? kok Genar udah punya pacar belum? Kok Genaro sudah punya pacar belum? Item. Sudah. Genaro udah punya pacar, guys. Nah, Ya mungkin segitu aja Q&A kali ini. Buat kalian kalau misalnya kita buka Q&A lagi, ramein. nanti kita jawab di YouTube kita. Thank Betul? you. Ya semoga kalian suka sama Konten-konten kita. konten-konten kita dan Dukung terus, Double G. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Mantap.